welcome to Super Kids Online Service. Yeay! Capek nih. Kakak istirahat dulu ya. Capek banget. Ini gunung tinggi banget, nggak sampai-sampai. Walkie-talkie aku bunyi nih. Bentar ya. Ini pasti Kak Edgar. Dia udah naik kan duluan. Udah ketemu kalian kan minggu lalu. Aku mau nyusul dia nih. Bentar ya. Aku mau ngomong dulu sama dia. Halo, halo. Apa? Iya, tunggu. Aku capek nih. Kayaknya aku gak sanggup deh sampai atas. Apa? Oh, minta teman-teman semangatin. Teman-teman bisa semangatin aku? Halo, halo? Gimana caranya? Oh, teman-teman, kata Kak Edgar, kalau mau semangat itu, kita harus memuji Tuhan. Nggak boleh bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut, kita akan cepet capek. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan nih. Tapi sebelumnya, kita main tebak-tebakan dulu ya. Kita mau main apa ya hari ini ya? Bagaimana kalau tebak suara binatang? Oke? Bentar ya. Nih, tebak. Ini suara apa ya? Apa teman-teman? Apa kids? Salah, bukan itu. Ayo dikit lagi, dikit lagi. Dengerin saya lagi ya. Yeay, bener kids. Jawabannya katak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yang kedua. Siap-siap kids. Suara apa ini ya? Salah, masih salah. Ayo dong, masa gitu aja nggak bisa. Kalian kan harus hebat. Apa? Yeay, betul banget. Kambing. Yeay. Yes, sekarang kita lanjut. Ketiga. Suara apakah ini? Ya, benar. Itu suara kucing. Yeay. Ternyata kalian anak-anak yang hebat semuanya. Oke, sekarang sebelumnya kita mau dengerin dulu ya pengumuman yang berikut ini. Sekarang semuanya ayo duduk manis. Ya, pendaftaran Kids Summer Festival sudah ditutup nih. Buat kalian yang belum daftar, join lagi tahun depan ya. Buat kalian yang sudah daftar, nantikan kit yang akan kami kirimkan ke rumah kalian masing-masing ya. Tapi ingat, jangan dibuka dulu loh sebelum tanggal 27 nanti. Nanti kita akan bersenang-senang bersama melakukan workshop demi workshop. Oke? Tanggal 21 Juni 2020, kita akan merayakan Father's Day. Make sure kalian join ya. Jangan lupa ikut TikTok, Time for Kids to Talk, setelah ibadah ini berakhir. Hai kids, are you ready to praise the Lord? Yuk sama-sama kita angkat pujian Kalah Satu.
Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dan sekarang mari kita berdoa dan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita doa ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tadi sudah menari, menyanyi, memuji Tuhan. Sekarang hati kami penuh dengan sukacita. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, waktunya deklarasi. Semua siap? Belum duduk dulu. Mari berdiri. Ayo, siap ya? 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dimakan dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Nama saya dipanggil sesuai dengan kehendaknya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciples. Halo kids, good morning. Aduh, semuanya cakep-cakep nih. Udah duduk dengan baik untuk mendengarkan cerita. Udah siap semuanya kan? Oke, Kak Siska mau tanya dulu nih. Siapa yang ingat minggu lalu Pastor Ansela cerita soal siapa? Ayo, ingat nggak? Yang mana ya? Itu loh, tentang ibu yang sangat baik dan suka berbagi. Siapa namanya? Ayo. Pinter. Namanya Dorcas. Pinter semuanya. Dorcas menunjukkan imannya melalui perbuatannya. Bener kan? Nah, hari ini kita mau belajar untuk menunjukkan iman kita juga melalui perkataan kita. Nah, cerita Alkitabnya adalah tentang 2 orang yang suka memuji Tuhan. Namanya Paulus dan Silas. Siapa? Paulus dan Silas. Pinter. Paulus dan Silas adalah 2 hamba Tuhan yang suka menceritakan tentang Yesus. Dan waktu itu banyak yang gak suka dengan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Kalian tahu penjara itu seperti apa? Penjara itu kotor, gelap, dan tidak menyenangkan. Apalagi waktu itu Paulus dan Silas juga diikat tangan dan kakinya. Jadi gak bisa kemana-mana dan gak bisa ngapa-ngapain. Sedih banget kan? Takut juga ya? Ya, pasti takut ya. Siapa di sini yang masih suka nangis kalau ditinggal sendirian? Nah, tuh ngaku kan? Nah, bayangin. Paulus dan Silas ada dalam keadaan demikian. Pasti menakutkan bukan? Kalau kalian bakal gimana? Mungkin kita bakal marah-marah, atau nangis, atau komplain. Tapi Paulus dan Silas nggak begitu loh. Dalam keadaan yang sulit seperti itu, mereka justru menyanyi dan memuji Tuhan.
mereka bersorak memuliakan Tuhan. Mereka tetap bersukacita. Wah, hebat ya. Lalu kalian tahu apa yang terjadi? Ketika mereka memuji Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Dan waktu itu semua ikatan mereka terlepas. Bahkan pintu penjara pun terbuka. Sehingga mereka bisa keluar. Hebat bener ya. Tapi yang lebih hebatnya lagi, Paulus dan Silas gak lari loh. Mereka tetap di situ sampai kepala penjara datang. Dan waktu kepala penjaranya udah mau melukai dirinya sendiri karena dia pikir Paulus dan Silas kabur. Mereka pun menenangkan si kepala penjara. Dan akibatnya dari situ kepala penjara plus semua keluarganya bisa kenal Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Sekarang ini keadaan juga lagi gak enak ya. Bosen. Terus juga gak seru. Gak bisa kemana-mana. Tapi dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, pastikan kita tetap memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan kata-kata kita. Ucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau di rumah, jangan teriak-teriak dan nangis-nangis kalau nggak diizinin mama lakuin sesuatu. Atau jangan suka ngomong yang nggak baik ke papa, mama, kakak adik, atau mungkin ke orang lain yang ada di rumah. Sebaliknya, ucapkan kata-kata yang baik seperti terima kasih mama, I love you oma, tolongin dong pa, please. Dan jangan lupa untuk selalu memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ketika kita menggunakan lidah kita dengan baik dan selalu memuji Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dan hari-hari yang kita lalui tidak akan terlalu berat lagi. Oke? Nah, sekarang kakak mau tanya. Ini binatang apa? Betul, ini gajah. Tahu nggak? Kalau gajah itu punya ingatan yang sangat kuat. Ada sebuah cerita yang ditulis oleh seorang pakar zoologi, orang yang mempelajari kehidupan hewan. Namanya Douglas Hamilton. Ia memiliki sahabat seekor gajah dan setiap hari Pak Douglas terus mengajaknya berbicara seolah-olah ia adalah manusia. Pak Douglas tidak pernah melakukan hal yang kasar terhadap gajah ini, baik melalui sikapnya maupun ucapannya. Ia menunjukkan kata-kata yang positif dan penuh kasih sayang. Lalu ketika Pak Douglas terpaksa harus meninggalkan Tanzania untuk keperluan pekerjaannya dan baru kembali 4 tahun kemudian, gajah sahabatnya di National Park itu ternyata masih mengenali dirinya. Gajah itu mendekat dan menunjukkan sikap persahabatan ketika kembali menemukan Pak Douglas. Ternyata perkataan positif dan sikap yang baik yang selama ini ditunjukkan Pak Douglas membekas indah dalam ingatan si gajah. Melalui cerita sederhana ini, kita dapat tahu jika seekor gajah saja bisa begitu ingat dan menghargai perkataan positif yang ditujukan kepadanya, apalagi seorang manusia. Mari belajar menjaga perkataan kita, agar melalui apa yang kita katakan dapat menimbulkan kesan dan ingatan yang baik bagi sesama kita. Dengan begitu, nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Jadi, mulai hari ini,
keluarkan kata-kata yang baik ya. Yang sopan, yang positif, dan menyenangkan untuk didengar. Dan jangan lupa juga tetap memuji Tuhan ya. Nah, sekarang yuk kita hafalkan ayat hafalan kita. Ayatnya diambil dari Efesus 4 ayat 29. Kita hafalkan pakai gerakan ya. Ayatnya diambil dari Efesus 4 ayat 29. Kita hafalkan pakai gerakan ya. Siap? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Bisa? Ulangi lagi ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Sekali lagi ya, biar ingat. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Good job kids. Sekarang setelah kita baca ayat hafalan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar bahwa kata-kata kami penuh kuasa. Kami mau ya Tuhan, seperti Paulus dan Silas, untuk tetap memuji, memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Kami ingin mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekarang waktunya membuat art craft. Contohnya ini. Kita perhatikan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya ya. Jangan lupa foto dan kirim ke WA Sekretariat IFGF Kids atau upload ke sosial media dan tag @IFGF Kids. Oke? Very good kids. Peralatan yang diperlukan adalah gunting, lem atau double tape, pen atau spidol, kertas buffalo atau kertas origami warna merah sebanyak 2 lembar, kertas tebal warna bebas, dan stik es krim. Cara membuatnya adalah gunting kertas buffalo atau kertas origami warna merah membentuk pola hati. Buat 2 pola hati ya. Setelah itu remaslah salah satunya sampai kusut dan tidak bagus lagi seperti yang lainnya. Tempelkan kedua pola hati pada kertas yang lain yang sudah kalian sediakan, ditambah stik es krim di bagian bawahnya seperti pada contoh. Setelah itu, kalian boleh tempelkan atau tuliskan kata-kata yang baik pada pola hati yang bagus. Dan tempelkan atau tuliskan kata-kata tidak baik pada pola hati yang sudah rusak. Untuk menghiasnya, kalian bisa menggambarkan wajah tersenyum dan wajah sedih seperti pada contoh. Dan terakhir, tempelkan ayat hafalan serta tema kita hari ini. Bener kan? Kalau kita memuji nama Tuhan dan berkata-kata yang baik, semua akan lebih menyenangkan. Ingat terus pelajaran hari ini ya teman-teman. See you next week.